Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, NIM 11724030, kelas A. Di sini saya sedikit akan menyampaikan pemahaman saya mengenai peradilan tata usaha negara. Nah, langsung saja bahwa di dalam peradilan tata usaha negara itu ada yang namanya peraturan. Nah, di mana peraturan itu adalah tindakan hukum yang dibuat sedemikian rupa untuk membatasi perbuatan seseorang atau kelompok agar tidak melakukan tindakan. Nah, apabila memang seorang itu melakukan tindakan yang melanggar peraturan, maka orang tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, yang sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, adapun memang putusan yang ada di dalam peradilan tata usaha negara, yaitu putusan yang mana terdakwa itu dapat diputuskan sesuai apa yang telah dilakukan. Nah, putusan ini harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi putusan ini dapat diterima oleh terdakwa untuk menentukan benar atau salahnya. Nah, putusan ini dapat diputuskan oleh seorang hakim di dalam persidangan. Nah, apabila putusan ini dilakukan di luar persidangan, maka itu bukan termasuk dalam putusan peradilan tata usaha negara. Jadi peradilan tata usaha negara ini harus diputuskan di dalam persidangan, yaitu dijatuhkan atau diputuskan oleh seorang hakim. Nah, mungkin itu pemahaman saya mengenai peradilan tata usaha negara. Jadi peradilan tata usaha negara ini juga memiliki kasus-kasus yang dapat ditangani oleh peradilan tata usaha negara, yaitu yang pertama pemberhentian PNS, pemberhentian TNI dan Polri, pemberhentian pejabat, pemberhentian pamong desa, pembatalan sertifikat tanah, pemberhentian pejabat, juga ada sebutkan penolakan pelantikan pejabat. Nah, di situ ada beberapa kasus yang dapat ditangani oleh peradilan tata usaha negara. Nah, apabila ada kasus-kasus lain seperti kasus-kasus keluarga, maka itu tidak dapat diputuskan di peradilan tata usaha negara. Nah, pandangan saya sebagai mahasiswa hukum keluarga terhadap peradilan tata usaha negara ini, kita sebagai mahasiswa tidak hanya memahami apa itu hukum keluarga, tapi kita juga memahami apa itu hukum yang ada di negara. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa hukum keluarga wajib harus memahami hukum yang berlaku di Indonesia. Contohnya seperti tadi, hukum peradilan tata usaha negara, yang ini hanya dimiliki oleh negara. Sedangkan hukum keluarga itu sifatnya keagamaan. Jadi sifatnya itu khusus. Tapi sedangkan peradilan tata usaha negara ini sifatnya umum. Jadi seluruh masyarakat yang ada di negara itu dapat ditindaklanjuti. Nah, kita jadi pentingnya sebagai mahasiswa hukum keluarga memahami apa itu hukum yang ada di Indonesia, seperti peradilan tata usaha negara ini. Kan di situ isinya ada peraturan, ada putusan, dan juga banyak lagi yang lainnya mengenai asasnya dan seterusnya. Nah, sedangkan peradilan tata usaha ini diatur di dalam undang-undang nomor 5 tahun 1986. Nah, itu kekuatan hukum yang ada di peradilan tata usaha negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.